Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Video untuk bahasa Inggris yang ke-8 sekarang ya. Atau seri ke-33 dari seluruh video persiapan UTBK. Saya ambil dari 2013. Oke, langsung saja kita baca. Ini adalah pertanyaan untuk nomor 42 sampai 45 ya. Ini nomor terakhir di paket ini. Passage 4 and passage 5. Kita baca dulu, kita artikan ya sama-sama. For those, untuk mereka, for those of you now eyeing your cell phones suspiciously, ya, untuk kamu yang sekarang melihat ya cellphone-nya dengan perhatian, ya. Suspicious bisa diartikan curiga ya. It is worth nothing that both the National Cancer Institute (NCI) and the World Health Organization (WHO) says there is no evidence to support the assertion that cell phone are a public health threat. Ya, di sini tidak ada artinya ya. Kalau kita curiga bahwa melihat handphone itu bikin sakit itu tidak terbukti ya. National Cancer Institute ya (NCI) dan WHO mengatakan bahwa tidak ada bukti ya yang mendukung assertion. Assertion itu asertif itu artinya apa? Assertion. Coba mengemukakan ya. Yang mengatakan support the assertion ya yang mengatakan that cell phone are public health threat, bahwa handphone itu ada mengancam. Threat itu bisa diartikan mengancam ya. Itu bahwa handphone itu adalah ancaman. Intinya gitu aja ya. Sampai mana tadi? Sini ya. Threat, atau saya gunakan ini aja biar ada pointernya. Enggak enak lihatannya pakai itu. But number of scientists are worried. Tetapi beberapa ilmuwan khawatir that there has been dangerous rush to declare cell phone safe. Ya, tetapi beberapa ilmuwan khawatir ada banyak yang mendeklarasikan dengan rush itu kayak terburu-buru ya. Handphone itu adalah aman. Using studies they feel are inadequate. Ya, mereka beranggapan bahwa penelitian itu tidak cukup and too often weighted toward the wireless industry interest. Ya, artinya lebih memihak pada industri, memihak pada kalangan industri, kurang begitu memihak pada user. Intinya gitu ya. An analysis published by University of Washington neurologist Henry Ley determined that far more independent studies than industry-funded studies have found least some type of biological effect from cell phone exposure. Jadi sebuah analisa ya yang dikemukakan oleh Universitas dari Washington ya. Seorang ahli neurologis Henry Ley mengatakan bahwa penelitian yang independen tidak tergantung sama industri yang mendanai ya. Jadi banyak penelitian itu kan didanai industri, tentu saja mungkin hasilnya lebih mendukung ke kepentingan industri gitu ya. Ini yang tidak didanai industri ya, have found at least some type of biological effect ya. Dalam penelitiannya menemukan beberapa tipe dari efek biologis dari paparan handphone. Strong link between mobiles and cancer would have major public health implication. Implikasi itu hubungan sebab akibat. Jadi ada hubungan yang kuat antara handphone dan kanker ya. Jadi ada hubungan implikasi jika maka ya, hubungan sebab akibat antara penggunaan handphone dan kanker.
As cell phones make and take calls, saat handphone itu membuat atau menerima panggilan, they emit low level radio frequency radiation. Ya, alat tersebut emit itu mengeluarkan low level rendah dari frekuensi radio. Ya, radiasi frekuensi radio. Stronger than FM radio signals, lebih kuat dari sinyal FM. FM itu frekuensi modulation yang biasanya untuk radio-radio yang biasa kita dengar di mobil-mobil itu. Ya, this RF, ya, RF ini adalah radio frekuensi. Ya, this RF, this radio frequency wave are still beyond the intensity of non-carcinogenic radiation like X-ray. Jadi sinyal radio frekuensi ini masih billion itu, kalau million kan jutaan ya, miliatan intensitasnya di bawah ya. Still a billion the intensity of 1/1 miliar daripada intensitas dari X-ray. Masih sangat kecil sih. Cuman para ahli juga mencurigai jangan-jangan ini berpengaruh terhadap kesehatan dan ada hubungan kuat yang ditemukan oleh para ahli, ya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, sekarang yang kedua, a study published, sebuah penelitian dipublikasikan, memberitakan, ya, atau dipublikasikan lah ya. Dipublikasikan ini diberikan untuk umum. In the Journal of Bioelectromagnetic, ya, jurnal dari bioelektromagnetik. Jadi elektromagnetik yang ditinjau dari segi biologi, ya. Jadi pengaruh medan elektromagnetik terhadap jaringan hidup biologi, ya. Reported, melaporkan no statistically significant change in the incidence of brain cancer in men and women in England between 1998 and 2007. A time when cell phone use increase dramatically. Ya, sebuah penelitian mempublikasikan pada jurnal bioelektromagnetik, ya. Tidak secara statistik tidak ada perubahan signifikan, ya, dari kanker otak dari laki-laki dan perempuan tahun 1998 dan 2007. Ya, saat handphone itu penggunaannya meningkat secara dramatis. But now, tetapi sekarang, New York published this week in the Journal of American Medical Association says there is an identifiable effect of cell phone use in the brain. Tetapi sekarang dari publikasi New York minggu ini, ya, jadi jurnal dari Asosiasi Medis Amerika, ada efek yang bisa diidentifikasi, itu bisa dilihat. Ada efek yang bisa dilihat atau diidentifikasi atau dikenali, efek yang bisa dikenali dari penggunaan handphone pada otak. But it is really too early, tetapi ini terlalu awal to tell what, if anything, that effect means health wise. Tetapi ini masih terlalu awal apa efeknya terhadap kesehatan, intinya gitu ya. There has been a lot of controversy, telah banyak kontroversi of whether, ya, ada banyak kontroversi, ya, di mana cell phone could increase temperature of the brain. Handphone itu bisa meningkatkan temperatur otak, which in turn could affect energy requirement, yang bisa berakibat efeknya adalah kebutuhan energi, ya, karena temperaturnya naik, ya. Based on our study, berdasarkan penelitian kami, we really cannot infer whether it is bad or good, even potentially good application, so that our finding does not illuminate or enlighten that every important question of whether cell phone exposure could have detrimental effect, ya. Berdasarkan pembelajaran, berdasarkan penelitian, kita
benar-benar tidak dapat ya menunjukkan atau tidak dapat memutuskan ya apakah ada efek buruk, ya, ada potensial efek buruk ya dari aplikasi, whether there is a bad or could even have potentially good application, so that our finding does not eliminate. Jadi penemuan ini tidak bisa memberi pencerahan atau memberi arahan ya dari atau jawaban dari pertanyaan yang sangat penting, apakah handphone dapat memberikan efek buruk. Detrimental itu bisa diartikan buruk ya. Jadi intinya para peneliti ini mendeteksi adanya kemungkinan atau berhipotesis atau menduga ada kemungkinan efek buruk dari penggunaan handphone. Tetapi secara ilmiah belum bisa memberikan bukti yang jelas. Ya, intinya gitu. Oke, number 42. The topic discussed in both passage above is, topik yang didiskusikan di atas, ya keduanya adalah the increase of brain cancer incident by the mobile phone radiation. Jelas enggak? Tidak ada bukti peningkatan. Bahkan di sini diteliti antara tahun 1988 sampai 2007 tidak ada hubungan, ya, tidak ditemukan kecenderungan yang berbeda dari kanker otak. Ya, walaupun di rentang tersebut ada penggunaan handphone secara dramatis. Inconclusive empirical finding on the impact of the use of mobile phone, ini mungkin benar. Jadi belum ada bukti empiris ya dari temuan, ya kita belum ada apa ya kesimpulan, conclusion itu kesimpulan, tidak ada kesimpulan empiris dari penemuan dari penelitian ya dampak dari penggunaan handphone. Ini kelihatannya mungkin benar 40, tapi kita lihat yang lain dulu. Recent research finding the radiation by mobile phone on brain on damage, belum ada ini. The argument against frequent uses of mobile phone for health reason, rasanya enggak. Ya, jadi tidak ada argumen yang melawan penggunaan yang apa ya, maksudnya menyerang penggunaan mobile phone untuk alasan kesehatan, tidak ada. Jadi tidak ada bukti yang jelas. Issues in the impact of using mobile phones on one state of health. Isu ini adalah kayak masalah ya, masalah dari dampak, issues on the impact, isu dari dampak dari penggunaan mobile phone on one state health. Ini rasanya tidak juga, belum terbukti. Rasanya B, inconclusive empirical finding on the impact of the use of mobile phone. Jadi sudah ada penemuan, sudah ada tanda-tanda ada hubungan antara penggunaan handphone dengan potensi pengaruh terhadap jaringan saraf di otak. Tetapi tidak ada bukti secara medis bahwa itu memang berpengaruh. Tapi kecurigaan mengarah ke sana itu ada. Jadi kata inkonklusif ini menjadi jawaban yang benar. Inkonklusif itu sudah ada penemuan yang menunjukkan ada hubungan sebab akibat, tetapi ya para ahli baik di passage 4 maupun passage 5 tidak sama-sama tidak bisa memberi kesimpulan apakah memang benar-benar berpengaruh apa tidak. Number 43, both passage are similar. Kedua pesan tersebut ya sangat sama ya in content, in term of addressing ya. Jadi kesamaan dari kedua teks tersebut apa sih intinya gitu ya? Kesamaannya apa? Relation between mobile phone and health, sama-sama membicarakan ini. Recent research evidence of cell phone uses, rasanya enggak, ini bukti ya, sama-sama enggak ada buktinya. Potential effect of mobile phone uses on user brain, potensial, ini mungkin benar ya. Mobile phone use in
triggering the brain cancer, penggunaan mobile phone pada penyebab kanker otak, jelas enggak. Finding of research on the use of mobile phone, penemuan riset dari finding of research on the use of mobile phone. Finding penelitian rasanya enggak. Finding of research, menemukan penelitian penggunaan mobile phone, rasanya enggak. Nah ini potensial efek, sama-sama potensial efek. Jadi relation between mobile phone and health ini ada di sini, memang di kiri strong link, tapi di kanan tidak ada. Ya, we cannot infer whether this is bad or could even have potentially good application. Also that finding does not eliminate or enlighten. Jadi sama-sama ada potensi, tetapi juga sama-sama belum bisa menjelaskan sejauh mana potensi itu bisa merusak apa enggak. Ya, sejauh mana tingkat kerusakan dari potensial itu. Jadi sama-sama enggak bisa. Ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya yang C. Kemudian nomor 44, which of the following reflect opinion, mana yang di berikut ini yang menunjukkan opini, pendapat, mention on both pages, yang merupakan pendapat, opini, ya. There was no increase of brain cancer patient men, ini penelitian bukan opini, ini penelitian. Ya memang ada penelitian di sini, ya. The study published, study jelas bukan opini. Terus kemudian statement by NCI and WHO on safe use of cell phone had lead to dangerous rash. Ini enggak. Ya ini bukan opini. Ya. On safe use ini bukan opini, tetapi ini fakta dari sini. Ya. There is no evidence to support the assertion that cell phone are in public health threat, but number of scientists worried that there has been dangerous rash. Ini yang but number of scientists worried ini juga fakta ya. Jadi ini bukan dari WHO juga, fakta dari saintis juga rasanya bukan ini. There are some types of biological effect from mobile phone exposure. There are some type of biological effects. Rasanya tadi ada ya. Ini Washington neurologist Henry Lai determined that far more independent studies have industry funded studies found at least some type of, ini kata Henry Lai, bukan opini dari penulis, sekali lagi bukan ini juga ya. Radiation emitted is carcinogenic, ini fakta ya, bukan opini. Mobile phone emit deadly radiation. Ini salah, tidak ada. Mobile phone emit deadly radiation. As cell phone make they emit low level radiation frequency radiation stronger than FM radio signal. This RF wave are still beyond intensity of non carcinogenic radiation. Mana yang opini ya? Rasanya ini kalimatnya aja salah. Kalau ini juga kalimatnya salah. There is no increase. Apa ini ya? Published electronical reported no statistically significant change a time when cell phone use increase dramatically. Ini dari study publish loh ya, bukan jelas salah ini. Saya stres lagi ya dari awal ya. Ini jelas bukan jawaban. Ya, bukan jawaban. Statement by NCI and on safe use of cell phones have led to dangerous rash. Mungkin yang B ini mungkin. On safe of cell phone have led dangerous rash. Coba ya. Ini yang jelas no evidence support assertion cell phone are public health, but
number of scientists are worried that has been dangerous rush to declare. Nah ini mungkin opini ini. Beberapa saintis dia nggak menyebutkan siapa saintisnya, ya. Hanya menentukan satu Henry Lai saja. They told that far more independent industry studies have found at least some type of effect on. Nah ini enggak. Jadi yang menurut saya yang opini jadi yang B ini kelihatannya nomor 44. Statement by NCI and WHO on. Tapi memang lead to dangerous rush. Ini opini rasanya. Jadi ini ada beberapa ya. Ada beberapa but number of scientists are worried. Di sini disebutkan cuma satu saja, mungkin itu yang paling benar di antara yang lain. Yang lain semuanya jelas salah ini. Ya, there are some typical of biological effect from mobile phone exposure. Ini juga didapatkan dari penelitian malah. Ya, di sini itu adalah ungkapan dari Henry Lai. Ya, bukan opini. Jelas ungkapan dari seseorang. Jadi yang B. Nomor 45, information in both passage may lead to hypothesis, ya. Informasi dari kedua passage, kedua pesan di atas ini membuat kita bukan menyimpulkan hipotesis, menduga apa dugaan kita. Uncontrolled use of mobile phone will increase carcinogenic stuff in user brain. Mungkin. Frequent use of mobile phone will increase radiation accumulate in the brain. Rasanya enggak ada akumulasi enggak. The increase of mobile phone will result detrimental effect on their. Mungkin ya. Careless use of mobile phone will increase level of brain energy consumption. The increasing of your mobile dan rasanya ini. Regular use of mobile phone will increase because the fact not just in the brain. Rasanya tidak ada. Dari tadi yang dibahas brain saja. Will result in detrimental effect on user brain. Mungkin yang hipotesis yang ini. Dugaan. Uncontrolled use of mobile phone will increase carcinogenic stuff. Rasanya enggak ini. Pesan di atas intinya adalah yang pertama, tidak ada bukti bahwa handphone bisa merusak otak. Paragraf pertama, kedua-duanya. Paragraf kedua menyatakan beberapa penelitian menyatakan adanya potensi itu ada kemungkinan bahwa sinyal frekuensi rendah yang diberikan handphone kemungkinan bisa akan merusak otak, tetapi belum ada buktinya. Intinya gitu ya. Jadi hipotesis kita, dugaan kita, ya penggunaan handphone yang berlebihan akan bisa disimpulkan itu akan berakibat buruk pada penggunanya. Ya, itu hanya dugaan. Ya, dugaan. Jadi kedua-duanya menduga ada tapi belum bisa membuktikan. Nah, itu. Oke, ini adalah nomor 45. Ini adalah soal terakhir dari yang tahun 2013. Mungkin saya akan segera membahas dari tahun-tahun yang lain karena ternyata sesi bahasa Inggris ini banyak yang support. Mungkin yang tahun yang lain yang belum saya bahas bahasa Inggrisnya akan saya bahas. Jadi saya sudah membahas dari tahun 2019 sampai tahun 2015, terus loncat. Ya, 2014 belum, 2013 terus turun ke bawah. Ini hampir semuanya bahasa Inggrisnya belum saya bahas, mungkin akan saya bahas kalau memang dapat dukungan dari kalian. Memang ini konten yang dibutuhkan. Ya, kita ketemu pada konten yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.